Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dukun Politik Dagelan. Seminggu yang lalu sebenarnya ada berita yang cukup besar, tetapi ya seperti biasanya kayaknya kalau berita untuk diri sendiri tidak di blow up. Tapi kalau masalah menyerang pemerintahan yang ada, menyerang Pak Jokowi, pasti semua banyak yang nimbrung. Berita apakah itu? Ya meskipun ini ada yang bilang ini settingan, tetapi faktanya ya kita lihat saja nanti. Pada hari Jumat kalau tidak salah tanggal 2 Agustus kemarin di Subang ada kejadian yang cukup menyita perhatian, yaitu mundurnya ribuan kader PDIP insya Allah ya sekabupaten Subang dengan cara menyerahkan KTA-nya kembali ke kantor DPC PDIP Kabupaten Subang. Yang namanya penggembosan itu bukan dari luar, ternyata ya dari dalam sendiri sudah banyak yang menggembosi. Tapi ya nggak mau ngaku. Jumat siang, kader dan simpatisan DPC PDI Perjuangan dari 11 kecamatan sekabupaten Subang melakukan long march dari Terminal Subang menuju kantor DPC PDIP Kabupaten Subang. Setibanya di kantor DPC PDIP, kader dan simpatisan Partai Banteng Moncong Putih ini ramai-ramai mengembalikan kartu tanda anggota sebagai pertanda mundur dari partai. Niko Ronaldo, mantan sekretaris DPC PDIP Subang, menyatakan para kader dan simpatisan ini mengalihkan dukungan kepada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Perwakilan dari kader yang mengundurkan diri ini kalau tidak salah diwakili oleh Sekjen DPC Kabupaten Subang. Dalam penjelasannya disampaikan bahwa ribuan kader PDIP yang mengundurkan diri ini disebabkan oleh rasa kecintaan kepada Pak Jokowi, dan yang kedua adalah rasa terima kasih kecintaan kepada Mas Mauwarar Sirait yang telah mengundurkan diri sebelumnya. Pada saat Niko ikut langkah politik Pak Jokowi, Niko ikut langkah politik Bang Ara untuk mengawal kebijakan Prabowo dan Gibran sehingga terjadi sinergisitas antara kepemimpinan berikut. Menurut saya berita ini cukup penting, tetapi sepertinya ya mass media, beberapa mass media sepertinya kurang tertarik atau sengaja tidak tertarik untuk memberitakan hal ini. Masuk ikut barisan sakit hati. Ya banyak yang menyebut bahwa itu namanya gerakan, ya pasti ada yang pro dan kontra. Yang kontra bilang itu adalah simpatisan bayaran. Sebenarnya tidak ada ribuan, bahkan tidak sampai juga ratusan, hanya beberapa puluhan orang saja. Tapi ya kita lihat saja nanti seperti apa. Yang jelas memang ada kejadian seperti itu dan sudah diterima oleh pengurus DPC dan disampaikan bahwa ini adalah hal yang biasa. Menjadi hal sebetulnya hal biasa karena ini bagian daripada dinamika kita berorganisasi, apalagi partai politik, untuk maju ataupun mundur ataupun misalnya ada yang masuk ataupun ada yang keluar, itu hal yang biasa. Tapi di tubuh PDI saat ini solid atau gimana? Kita masih tetap solid. Pengurus DPC PDIP Kabupaten Subang mengaku mundurnya ribuan kader partai ini tidak berpengaruh terhadap kinerja partai, terutama menjelang Pilkada serentak 2024. Ada kader yang masuk dan ada kader yang keluar. Kalau gini baru ngomong, kemarin kok gak ngomong, yang masuk berapa. Begitu ada yang keluar baru ngomong, itu hal biasa. Dan itu dipertegas oleh juru bicara PDIP Mas Ciko Hakim. Mas Ciko Hakim menyampaikan tidak ambil pusing. Ya gak perlu pusing mas, tetapi bisa memusingkan Anda nanti. Jadi jangan anggap remeh Mas Mauwarar Sirait ini, karena beliau ini kader senior, putra dari Pak Sabam Sirait, politisi senior PDIP. Bahkan yang kontra bilang seharusnya yang mencontoh Mas Mauwarar ini dengan baik-baik datang ke DPP menyerahkan surat pengunduran diri. Lah ini kan juga baik-baik saja.
karena kan jumlahnya banyak. Ya jadi ya mengadakan long march dari beberapa kecamatan. Sepertinya semua kecamatan itu di Kabupaten Subang berangkat long march menuju kantor DPC PDIP Kabupaten Subang, menyerahkan KTA-nya, kartu tanda anggotanya. Itu kan cara-cara yang menurut saya normal dan etis. Yang tidak etis itu kalau kartunya dibakar. Ini kan normal dan sesuai aturan. Baik-baik saja, sesuai etika, datang menyerahkan kembali tanpa demo kok. Tidak bawa poster, tidak bawa spanduk apapun, tidak memprovokasi siapapun. Ya, tapi sepertinya ya mass media itu sudah banyak juga yang kena penyakit kronis sakit hati ini. Jadi tidak diberitakan. Menurut saya ini harus diberitakan dan harusnya juga ditanggapi oleh Ibu Megawati. Tapi seperti saya sampaikan tadi, Mas Ciko Hakim sudah menanggapi bahwa ini adalah hal yang biasa. Beliau tidak ambil pusing. Juru bicara DPP PDIP Ciko Hakim mengaku tidak ambil pusing dengan ribuan kadernya mengundurkan diri dan mengembalikan kartu tanda anggota. Menurut Ciko, alasan kader dan simpatisan di Subang pamit dari PDIP karena kesetiaan kepada Presiden Jokowi dan Marwarar Sirait justru mengukuhkan bahwa rumah besar mereka bukan di PDI Perjuangan. Kami dari PDI Perjuangan tidak terlalu mengambil pusing dengan mundurnya beberapa kader di Subang yang menurut kami adalah suatu hal yang biasa. Kader dari partai politik PDI Perjuangan maupun partai politik lain datang dan pergi. Ini katakanlah cuma 1.000 orang keluar, padahal kita juga menerima pendaftaran pencetakan KTA baru 10.000. Kok sekarang baru ngomong ketika ada keluar. Lain kali dilaporkan, direkap itu. Jangan-jangan ini tinggal politisi yang sakit hati aja, kader-kadernya sudah mulai berguguran. Dan kalau ada 1.000 yang sepertinya baru mengundurkan diri, namun dalam beberapa bulan terakhir kami mencetak puluhan ribu KTA baru. Gak masalah, tinggal nanti kita buktikan saja di pemilu tahun 2029 gitu aja. Gak perlu banyak ngomong. Tetapi apapun yang terjadi menurut saya ini patut kita perhatikan, patut kita cermati. Ada apa sebenarnya? Meskipun mereka hanya menyampaikan bahwa ini adalah rasa dari kecintaan kepada Pak Jokowi dan Mas Marwarar Sirait. Para kader yang mengundurkan diri diwakili Pak Sekjennya menyampaikan bahwa mereka ingin bahwa kebijakan dari pusat nanti linear sampai ke bawah. Ya setuju saya itu. Jangan sampai dihambat oleh segelintir 16% orang yang sakit hati. Menurut saya kalau sikap yang gentle ya PDIP juga menyampaikan berita ini gitu loh. Jangan setelah ada yang menanggapi baru menyampaikan konfirmasi. Mas Ciko juga menambahin bahwa ini sebenarnya masalah yang normal dan bagus-bagus saja. Karena apa? Berarti rumah mereka tidak di sini, tidak di PDIP, tidak tepat di PDIP. Karena partai PDIP itu bukan partai yang mengidolakan figur, partai yang memperjuangkan ideologi, yang memperjuangkan cita-cita untuk mensejahterakan rakyat. Jadi bukan partai yang hanya mencintai, menghormati figur. Menyindir Pak Jokowi. Lah mereka mencintai Pak Jokowi karena Pak Jokowi bijakannya pro rakyat, gitu aja bagi saya. Bagi kami alasan kader-kader tersebut untuk keluar justru mengukuhkan bahwa memang rumah mereka bukanlah di PDI Perjuangan, karena alasan yang mereka sebutkan lebih mengarah kepada kesetiaan pada tokoh yang disebut Joko Widodo maupun Marwarar Sirait. Sedangkan PDI Perjuangan adalah sebuah partai ideologis, partai yang berbasis keyakinan, partai yang berbasis dengan gagasan-gagasan, partai yang berbasis dengan cita-cita menuju Indonesia yang makmur, sejahtera, menghargai kemajemukan, dan juga selalu menjunjung tinggi Pancasila.
Lah memangnya PDIP juga tidak menjual figur. Pastilah, siapa yang nggak tahu selalu semua kader-kadernya menjunjung tinggi mengedepankan Ibu Megawati sebagai anak proklamator, sebagai mantan presiden kelima. Sama saja kan menurut saya, ya menjual figur gitu loh. Jadi nggak perlu seperti itu Mas Ciko. Bilang aja bahwa ada masalah di dalam internal PDIP sampai kadernya keluar. Dan untuk ribuan kader yang katanya juga baru masuk, ya tolong disebutkan dari mana. Apakah pindahan dari partai lain gitu loh. Atau pendatang baru yang belum pernah ikut partai. Sampaikan jenderal aja, ini loh rekapnya, data-datanya gitu loh Mas Ciko. Tapi yang jelas menurut saya itu pasti ada masalah. Bisa jadi kalau tidak diantisipasi dengan bijaksana, mundur-mundurnya para kader PDIP itu akan menular ke tempat lain. Ini saya takutnya ini menjadi penyakit menular. Wabah. Karena apa? Ya karena Anda dan elit-elit politikus PDIP setiap hari selalu menghujat, mengumbar kebencian. Alih-alih mencari simpati, menurut saya justru akan menenggelamkan PDIP. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.